Halo sahabat Gebada, bagaimana kabar saat ini? Kiranya kita dapat terus merasakan kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang Tuhan telah berikan. Ini adalah hari ke-116 dalam gerakan baca dengar Alkitab. Dan ini adalah episode terakhir dari pembacaan Kitab 2 Samuel. Bagaimana rasanya setelah kita membaca 1 dan 2 Samuel bersama-sama? Setelah melihat tokoh-tokoh utama dalam Alkitab seperti Samuel, Saul, dan Daud dalam kitab 1 dan 2 Samuel, apakah Anda menemukan siapa yang berkenan di hati Tuhan dan sifat-sifat apa saja yang berkenan kepada Tuhan? Bacaan hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 23 dan 24. Kehidupan Daud tampak sejahtera setelah melewati masa kegelapan yang sangat panjang mulai dari 2 Samuel pasal 11. Daud menjalani paruh kedua hidupnya dengan melakukan pembunuhan, menghancurkan keluarganya, dikejar oleh putranya, dan dikritik oleh banyak orang. Berbeda dengan apa yang kita pikirkan tentang Daud, kita akan menyadari bahwa ternyata dia hanyalah manusia biasa yang tidak jauh berbeda dari kita. Ketika Daud menulis kata-kata terakhirnya, dirinya digambarkan sebagai putra Isai yang diangkat tinggi. Karena itu, dia disebut orang yang diurapi Allah, Yakub, pemazmur yang disegani di Israel. Dia juga diizinkan melihat kerajaan Allah yang akan terwujud di masa depan. Daud juga melihat kedatangan Mesias melalui Roh Allah. Alangkah indahnya jika kisah Daud berakhir seperti ini. Namun, Daud kembali melawan Tuhan dengan memerintahkan sensus. Setelah menerima laporan bahwa terdapat 800.000 orang di Israel dan 500.000 orang di Yehuda, Daud menyadari bahwa dia lebih mengandalkan kekuatan militer daripada Tuhan. Akhirnya dia bertobat kepada Tuhan. Namun melalui Nabi Gad, Tuhan menyuruh Daud untuk memilih salah satu dari 3 tulah sebagai hukuman atas dosanya. Akibatnya 70.000 orang Israel mati karena penyakit sampal. Meskipun Tuhan menyertai Daud, kita dapat melihat bahwa dosa-dosa Daud tidak diabaikan begitu saja. Setelah Daud membangun mezbah dan mempersembahkan korban bakaran di tempat pengirikan Araunah, barulah murka Tuhan meredah dan tulah pun berhenti. Kemudian Salomo membangun sebuah bait suci di tempat ini. Kita akan lihat kisahnya dengan lebih detail dalam bacaan hari ini. Belum lama ini saya menemukan sebuah surat yang dituliskan oleh seorang anak untuk ibunya. Saya akan coba membacakannya secara singkat. Ibuku adalah seorang pembuat tenda. Nyanyian ibu ibarat tenda di padang belantara, menjadi tempat berlindung dan bermalam untukku yang lelah melintasinya. Setiap nyanyian ibu seperti pesta, mengisi perut dan menenangkan mata yang lelah dengan lagu pengantar tidur. Keesokan harinya, ibu mengantar aku keluar sehingga ku dapat kembali dengan kuat ke padang belantara yang keras. Puisi seorang anak untuk ibunya ini sangat mengharukan.
Ini bisa membuat kita berpikir tentang hubungan antara Tuhan dan Daud. Pasti Tuhan adalah sosok pembuat kemah bagi Daud. Tuhan mengutus Daud memberinya perlindungan saat lelah setelah melintasi padang gurun, mengisi perutnya dan menidurkannya dengan lagu pengantar tidur, sehingga ia dapat kembali ke padang gurun yang keras. Tuhan juga adalah pembuat tenda bagi kita. Mari kita nantikan seperti apa Tuhan merajut kehidupan kita. Kita akan membaca 2 Samuel pasal 23 dan 24 bersama-sama dalam Gebadah. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isibaal, orang Hahmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi,
Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud, menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai, adik Yoab, anak Zeruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Selanjutnya, Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lobang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Asael, saudara Yoab, ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya, Elhanan bin Dodo dari Betlehem. Sama orang Harod. Elika orang Harod. Heles orang Palti, Ira anak Ikes, orang Tekoa, Abiezer orang Anatot, Mibunai orang Husa, Salmon orang Ahuhi, Maharai orang Netofa, Heleb anak Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hidai dari lembah-lembah Gaas, Abialbon
orang Bet Araba, Asmawet, orang Bahurim, Elyahba, orang Saalbon, Yashen, orang Guni, Yonatan, anak Sama, orang Harari, Ahiam bin Sarar, orang Harari, Elifelet, anak Ahasbai, orang Maakha, Eliam, anak Ahitofel, orang Gilo, Hezrai, orang Karmel, Pairai, orang Arbi, Yigal bin Natan dari Zoba, Bani, orang Gad, Zelek, orang Amon, Naharai, orang Beerot, pembawa senjata Yoab, anak Zeruya, Ira, orang Yetri, Gareb, orang Yetri, Uria, orang Het, semuanya 37 orang. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, "Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda." Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, Kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihatnya. Tetapi, mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aroer dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaeser. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan, dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus, dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda, di Beersheba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud, demikian. "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya
kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu? Sedang mereka itu mengejar engkau. Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba itu, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tangan menimpa aku dan kaum keluargaku. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? jawab Daud, Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu, dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, Baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja, diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. tetapi berkatalah raja kepada Arauna, Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan
Israel.